Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Angela. Saya dari kelas Pamalam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan tugas ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi memiliki dua konsep, yaitu konsep lama dan konsep baru. Konsep lama di sini adalah pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan konsep barunya adalah pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang menyebabkan perubahan besar secara sosial dan ekonomi. Konsep lama pembangunan ekonomi mengandung beberapa unsur. 1. Terjadi perubahan terus-menerus dan telah mengandung kekuatan sendiri untuk melakukan investasi. 2. Usaha meningkatkan pendapatan per kapita. 3. Kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Konsep ini mengandung kelemahan karena kurang mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya, tidak mencerminkan kesempatan kerja dan pemerataan. Konsep baru pembangunan ekonomi. Konsep ini dikemukakan oleh Mikhail P. Todaro dalam bukunya Economic for Development Work, An Introduction to Principal Problem and Policies for Development. Development is not static concept, it is continuously. Artinya di sini adalah konsep pembangunan bukan statis melainkan secara terus-menerus. Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang bertujuan menganalisis masalah yang dihadapi negara-negara sedang berkembang. Negara-negara sedang berkembang yaitu negara-negara yang memiliki ciri-ciri rata-rata taraf hidup masyarakat di negara berkembang tergolong ke taraf menengah ke bawah, di mana kesenjangan sosial ekonomi masih sering dijumpai. Jadi tidak heran kalau di negara berkembang masih sering kita jumpai penjahat yang disebut koruptor. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa negara maju juga tidak memiliki koruptor. Di negara maju juga terdapat beberapa kasus korupsi, namun tidak sebanyak di negara-negara berkembang. Dimensi pembangunan berorientasi mengatasi keterbelakangan. Dimensi pembangunan berorientasi mengatasi keterbelakangan dalam bentuk kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Pembangunan ekonomi adalah usaha peningkatan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan penduduk. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produk domestik bruto tanpa memperhatikan pertambahan jumlah penduduk dan tidak memandang apakah ada perubahan struktur dalam perekonomian. Pada umumnya pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu dibarengi dengan pembangunan. Sasaran atau tujuan pembangunan menurut M. P. Todaro yaitu 1. Meningkatkan persediaan dan memperluas akses pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan. 2. Mengangkat taraf hidup. 3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi sosial bagi semua masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka strategi pembangunan ekonomi adalah 1. Meningkatkan output. 2. Penggunaan tenaga kerja yang tinggi atau padat karya. 3. Pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemerataan akses sumber daya. 4. Perubahan sikap mental masyarakat dan lembaga pemerintah. Manfaat pembangunan ekonomi yaitu peningkatan output nasional, peningkatan output per kapita, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi menjadi tidak bermakna apabila sikap mental pada masyarakat tidak mendukung pembangunan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia sangat rendah, teknologi tidak berkembang. Perekonomian tergantung sumber daya. Itu kita bahas mengenai soal perekonomian di negara berkembang. Ada kalinya kita mengetahui sektor primer pada perekonomian. Sektor primer itu merupakan sektor yang kinerjanya lebih mengutamakan kekayaan sumber daya alam dibandingkan industrialnya, sehingga penduduk di negara berkembang bersifat lebih agraris, yang mana bekerja di pertanian, kehutanan, perikanan, dan lain sebagainya. Namun penduduk-penduduk tersebut masih belum memiliki inovasi yang modern untuk berkembang, sehingga dapat berdampak buruk pada lingkungan, yang mana disebut sebagai eksploitasi besar-besaran tanpa meminimalisir
kerusakan ataupun polusi dari kegiatan tersebut. Pendapatan per kapita rendah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa negara maju memiliki penduduk yang sebagian besar memiliki pendapatan per kapita tinggi. Berbeda halnya dengan penduduk yang berada di negara berkembang, di mana penduduknya rata-rata memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah. Kualitas pendidikannya juga rendah. Tingkat pendidikan di negara berkembang tergolong rendah dikarenakan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim. Tentu hal ini bersinggungan dengan pemerintahan yang masih sangat kurang dalam menyediakannya. Biasanya layanan pendidikannya pun juga tidak merata karena faktor terhalangnya akses menuju wilayah-wilayah pedalaman. Ciri-ciri negara sedang berkembang atau biasa disingkat dengan NSB. 1. Tingkat kemakmuran relatif rendah. Produktivitas pekerja sangat rendah, tingkat pertambahan penduduknya sangat tinggi, kegiatan ekonomi dualistis, kegiatan ekonomi terpusat di sektor pertanian, dan ekspor utama adalah bahan mentah. Tingkat pendapatan per kapita rendah. Itu merupakan ciri-ciri negara berkembang dari segi ekonominya, yaitu tingkat pendapatan per kapita rendah, impor lebih besar daripada ekspor, jumlah pengangguran sangat tinggi, mengendalikan sektor primer, dan tingkat korupsi tinggi, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Ciri-ciri negara berkembang dari segi demografi. 1. Laju pertumbuhan tinggi, tingkat pendidikan rendah, penguasaan ipteknya minim. Ciri-ciri negara HPAS. Negara HPAS adalah negara-negara di Asia yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi, yang terdiri dari Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan Indonesia. Ciri-ciri dari negara HPAS adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, turunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, sektor pertanian yang dinamis, kenaikan ekspor, transisi demografi, tingkat investasi dan tabungan, pengembangan sumber daya manusia, dan tingkat produktivitas. Ciri-ciri negara miskin antara lain: 1. Mata pencaharian utama adalah pertanian. 2. Ekonomi dualistis. 3. Sumber daya alamnya kurang terolah. 4. Pertumbuhan penduduk sangat tinggi. 5. Jumlah pengangguran tinggi. 6. Keterbelakangan ekonomi. 7. Kelangkaan alat modal. 8. Keterbelakangan teknologi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.